Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti dengan NIM 3122100003. Makul membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Dosen pengampu Bu Melia, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya mengambil judul bacaan sebuah membaca kreatif, itu Legenda Batu Menangis. Pada cerita ini, Batu menangis di masa lalu di sebuah daerah di Kalimantan Barat. Hiduplah seorang perempuan bersama anaknya sematawayang yang bernama Darmi. Darmi sudah menjadi anak yatim. Semua kebutuhannya dan kebutuhan Darmi tidak cukup oleh ibunya. Sang ibu bekerja demi menghidupkan sematawayangnya walaupun memiliki ayah sejak kecil. Tetapi Darmi tidak pernah kekurangan kasih sayang. Sejak dini yang diminta Darmi selalu kabulkan ibunya. Baik, di sini ada menentukan bahan bacaan, yaitu berikut adalah beberapa sumber yang mengatakan bahwa cerita dongeng Legenda Batu Menangis. Identifikasi sumber-sumber yang mengatakan tentang cerita dongeng. Lakukan penelusuran terhadap sumber-sumber yang menyebutkan cerita dongeng Legenda Batu Menangis. Baik, di sini ada pemahaman judul. Dari pemahaman judul Legenda Batu Menangis terhadap beberapa interpretasi yang mungkin dapat diambil. Keajaiban alam. Batu yang menampung mungkin melemparkan keajaiban alam yang terdapat dijelaskan secara nasional. Hal ini dapat menggambarkan bahwa memiliki kekuatan sisi medis yang belum terdapat dipahami manusia secara emosional. Kekuatan magis, kemampuan batu untuk menangis dapat diartikan ekspresionasi kekuatan medis itu. Baik, di sini ada lakukan integrasi atau introritas atau megonasasi. Yang pertama, menghargai alam. Cerita ini mengajarkan kita untuk menghargai alam secara keajaibannya. Yang kedua, menyadari kekuatan emosi. Batu yang bisa menangis dalam cerita ini menggambarkan emosi adalah yang alami dan penting dalam kehidupan. Yang ketiga, mengajarkan nilai kesabaran. Dalam cerita ini, Batu menangis sebagai terhadap peristiwa penting. Hal ini mengajarkan untuk memiliki kesabaran. Yang keempat, menjaga tradisi budaya. Legenda Batu Menangis juga mengajarkan pentingnya menjaga tradisional dan budaya waris nenek moyang. Baik, di sini ada analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik 1. Plot. Cerita ini memiliki plot yang menarik, di mana batu yang bisa menangis menjadi di pusat perhatian dan mistis dalam cerita. Plot ini memberikan hidayah, mengundang pembaca atau pendengar untuk terus mengikuti perkembangan cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh utama dalam cerita adalah batu yang memiliki kemampuan untuk menangis. Selain itu, mungkin tokoh lain seperti tokoh yang menemukan batu tersebut atau tokoh-tokoh pendukungnya. Yang ketiga, setting. Setting cerita ini mungkin berada di suatu desa atau tempat yang
dihuni oleh masyarakat yang terpercaya. Kekuatan mitis. Yang keempat, tema. Tema yang mungkin terdapat dalam cerita ini adalah keajaiban, kekuatan magis, emosi, dan nilai-nilai tradisional. Yang unsur intrinsik. 1. Konteks budaya. Legenda Batu Menangis merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang kaya akan cerita rakyat. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Kemungkinan cerita ini dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga, tujuan cerita. Cerita ini mungkin memiliki tujuan untuk menghibur, mendidik, atau menyampaikan pesan moral ke pendengar. Yang selanjutnya, kesimpulan. Legenda daerah Jawa Barat, Indonesia. Cerita ini menceritakan tentang sebuah batu besar yang kononnya memiliki kemampuan untuk menangis atau mengeluarkan air saat malam tiba. Konon ini yang dari batu memiliki wasiat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Baik, di sini ada imajinasi. Menentukan legenda Batu Menangis adalah gambaran yang sangat dan puitis. Bayangkan sebuah legenda yang terbuat dari batu dan tiba-tiba mulai meneteskan air mata. Mungkin karena terlalu lama terpapar oleh berbagai tekanan yang membuatnya menangis. Baik, semua isi bacaannya. Saya mengapresiasikan sebuah pantun. Liutar rimba hati riang, burung merak menari riang, sinar mentari bersinar terang, semangat hidup tak akan pudar hilang. Terima kasih.